Sumber air kehidupan, Yohanes 4 ayat 14 sampai dengan 16. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Jadi di tepi sebuah sumur terjadi percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria ya. Nah, percakapan ini berawal ketika Yesus meminta air minum kepada perempuan itu. Nah, terus percakapan terus berlanjut sampai Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sumber mata air kehidupan. Jadi perkataan simbolis ini ditanggapi secara hurufiah oleh perempuan ini. Makanya dia bilang, Tuhan saya mau dong air itu ya, supaya saya tidak haus lagi, nggak usah datang ke sumur ini ya untuk menimba air. Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu. Lalu perempuan itu berkata bahwa ia tidak punya suami. Nah, Yesus mengakui kejujuran perempuan ini. Tepat katamu, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jika kita berpikir kritis tentang percakapan ini, maka kita akan ada sedikit lihat kejanggalan ya. Perempuan ini meminta air ya, yang dimasukkan Yesus itu. Tapi Yesus jawab, panggillah suamimu. Lalu saya berpikir, apa koneksinya ya? Perempuan ini minta air, tapi kok Tuhan Yesus jawabnya itu, reply-nya itu suruh panggil suaminya. Jadi meresponi permintaan Yesus ini, perempuan ini mulai membuka dirinya dan menceritakan dengan jujur kondisi kehidupan pribadinya. Nah, kita tahu bahwa sikap jujur perempuan ini menyentuh hati Yesus ya. Sehingga pada akhir dari percakapan ini, Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan ini bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Jadi apa hubungannya? Apa koneksinya? Permintaan perempuan ini akan air minum dan jawaban Yesus untuk memanggil suaminya itu. Nah, kita lihat di sini benang emas. Kita bisa menarik benang emas bahwa pengakuan dosa adalah pintu masuk kepada sumber air kehidupan. Ya, kita tahu bahwa setelah Yesus berkata, panggillah suamimu, perempuan itu menyatakan segala apa yang ada di dalam kehidupannya. Lalu Yesus melanjutkan lagi bahwa perkataanmu itu benar. Jadi kita lihat di sini koneksinya bahwa untuk sampai kepada sumber air kehidupan itu, kita harus membuka diri, pengakuan dosa kita. Kita datang sebagaimana apa adanya kita, ya. Karena kita tahu bahwa Yohanes pun ketika dia melayani, dia menyerukan pertobatan. Lalu orang berbondong-bondong datang mengaku dosa dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, demikian pula Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi di sini kita lihat, persyaratan pertama untuk seseorang dapat bertemu dengan sumber air kehidupan itu adalah keterbukaan hati yang mengakui segala dosa-dosa kita, ya. Wahyu 7 ayat 17 menjelaskan, sebab anak domba akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Jadi, jalanilah kehidupan kita di dunia ini bersamanya, agar mata air kehidupan itu terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal ya. Jadi jangan biarkan dosa itu bertumbuh terus di dalam diri kita dan kita hidup di dalam dosa dan pelanggaran kita yang akan menghambat aliran mata air kehidupan itu. Tapi sebaliknya, akuilah, tinggalkan jalan orang-orang berdosa ya. Jadi ingat, tugas utama kita sebagai penerima mata air kehidupan adalah agar menjaga mata air itu terus mengalir tanpa hambatan. Artinya, goal utama kita sebagai orang percaya adalah menjaga kekudusan dan perkenanan kita setiap hari di hadapan Tuhan. Ibrani berkata, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi pertajam kepekaan dan takut kita akan Tuhan sehingga dosa sekecil apapun kita tidak berani melakukannya. Ya, kita harus sadar, kita itu telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satu titik noda pun yang dapat kita sembunyikan. Jadi mari kita hidup dengan hati nurani yang murni ya. Ada dosa tuh diakui. Jangan hidup di dalam dosa. Sehingga mata air kehidupan itu terus mengalir tanpa berhenti sampai kita menuju kehidupan yang kekal. Bertemu dengan sumber mata air kehidupan itu. God bless you.